Wana-wana Rimalasti Kaing Iwang Pangkati Awan. Jadi dia melihat dari kejauhan itu yang menikah itu seperti pocong, jadi seperti pocong merah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel ini ya. Semoga bisa memberikan manfaat atau hiburan atau paling tidak kewaspadaan kepada kita terhadap hal-hal gaib ya. Sehingga kita kalau mau melakukan perjalanan harus berdoa dulu, atau di tempat-tempat tertentu selalu berzikir ya. Nah, cerita yang ingin saya ceritakan ini terjadi di sekitar tahun 91-92, dari cerita kenalan ya, cerita dari kenalan saya yang wallahu alam, karena ketika itu kan banyak cerita-cerita sejenis ini ya. Zaman itu adalah zaman masa cerita seperti bus arwah itu ya, itu banyak beredar di masyarakat yang juga banyak beredar di koran-koran yang wallahu alam benar-benar terjadi atau tidak. Ini pun seperti itu ya. Jadi masalah kejadiannya wallahu alam, tapi yang jelas semoga bisa memberikan manfaat kita secara religius ya, secara secara religius. Misal kita ketika mau melakukan perjalanan atau melakukan sesuatu kita banyak berdoa dan lain sebagainya. Nah, kejadian ini terjadi di daerah Ngawi, Jawa Timur. Jadi di sana itu ada daerah sampai sekarang pun cukup terkenal di sana, itu namanya Bulaan. Jadi Bulaan ini daerah persawahan yang cukup luas, sepanjang mata memandang itu hanya sawah, tidak ada yang lainnya. Jadi sampai berdesa-desa itu sawah semuanya. Jadi nanti desanya kan di pinggir, di belakang desa-desa itu kan sawah semua, tapi itu sambung menyambung sampai wilayah yang cukup luas. Nah, di daerah Bulaan ini juga tersambung dengan hutan yang cukup terkenal angker di Indonesia ya, Alas Ketonggo atau hutan Ketonggo di daerah sana itu, yang sampai sekarang masih terkenal keangkerannya. Nah, konon di daerah situ itu waktu-waktu tertentu kalau orang tidak sadar atau sedang tersesat ya, itu akan melihat kondisinya itu menjadi perkotaan dan sawah-sawah itu menjadi jalan raya yang cukup besar. Tapi yang jelas menurut ceritanya itu alam atau dunia jin, wallahu alam. Nah, ceritanya ketika itu ada seorang pedagang bakso namanya Joko, bukan bakso mie ayam ya, Joko. Nah, Joko ini biasa jualan mie ayam. Nanti dia mencari tempat keramaian, mencari tempat orang-orang remaja berkumpul seperti itu, dan dia cukup nyentrik gayanya dan punya banyak teman di situ. Nah, ceritanya dia ini dikerjai sama temannya. Jadi di daerah situ ada suatu daerah yang di sekitar Bulaan situ ya, di desa dekat daerah Bulaan situ ada daerah
yang terkenal angker. Jadi jalannya itu masih dari tanah dan antara kampung satu dan kampung lainnya itu cukup jauh jaraknya, dan di situ banyak rumpun-rumpun bambu, masih banyak rumpun-rumpun bambu, dan ada kuburan di situ. Pokoknya terkenal angker ya. Nah, tapi Joko ini jarang lewat di situ, walaupun dia pedagang tapi dia jarang lewat di situ. Nah, sama orang-orang pembelinya ini dikerjai, "Mas Joko, besok ada acara layar tancap," kata orangnya, kata orang-orang tadi, "di wilayah situ. Pokoknya Mas Joko jalan saja belok ke arah situ, terus nanti di sana ada keramaian, ada layar tancap." Padahal di situ tidak ada apa-apa, hanya ada rumpun-rumpun bambu, nanti ada persawahan yang luas, tengahnya ada kuburan, terus ada rumpun-rumpun bambu, dan mentok ada sungai, tapi ada jembatan juga nanti penghubung sungai ke jalan ke desa lainnya, tapi cukup jauh. Nah, Joko ini antusias ya, dia percaya. Dan besoknya di waktu malam yang kata orang ada layar tancap ini, dia pun bersiap-siap, bergaya, memakai minyak tanco. Jadi ketika itu minyak rambut cukup terkenal, tanco ya, yang lengket itu, pakai baju rapi, menyiapkan dagangannya dengan motor bututnya ketika itu, di zaman itu. Lalu dia mendatangi ke lokasi tersebut. Nah, ketika dia melewati jalan tersebut ya, ke arah jalan tersebut, dia tidak berpikir yang aneh-aneh sama sekali. Dia terus melakukan perjalanan jalan tersebut. Tapi dia sempat, setelah lama kok daerahnya cuma sepi, tidak ada rumah penduduk, dia mulai berpikir yang aneh-aneh macam-macam ketika itu. Tapi anehnya, dari jarak jauh dia mulai melihat ada keramaiannya. Jadi ada lampu yang cukup terang di situ, dia melihat banyak orang. Ini hujan ya, kondisi hujan. Nah, dia pun mendekati tempat tersebut, dan benar di situ ada keramaian, ada hajatan, ada seperti acara pernikahan. Dia pun menghentikan motornya di situ karena melihat banyak orang di situ, banyak orang yang berkerumun di sekeliling tempat hajatan tersebut. Nah, melihat ada pedagang mie ayam tersebut, ada seorang perempuan yang langsung mendatangi tempat tersebut ya, mendatangi Joko. Wajahnya cukup cantik. Ketika itu Joko langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Wajahnya cukup cantik dengan pakaian adat Jawa ya, dan semua undangan di situ, semua yang hadir di situ kebanyakan pakai pakaian adat Jawa zaman dahulu. Tidak ada yang memakai pakaian zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan biasanya kalau ada acara pernikahan itu kan memang ada yang pakai pakaian adat Jawa biasanya, tapi juga ada undangan-undangan yang datang pakai baju pesta modern. Nah, perempuan ini cukup cantik dan datangi Mas Joko tadi ya. Dia memesannya ya, Mas Joko, dia belum kenal, jadi ya, "Mas, pesan mie ayam," kata dia. Mas Joko pun memberikan dia pesanannya, dan ketika itu banyak orang lagi yang datang dan membeli. Tapi perempuan ini tidak ikut orang tadi ya, dia tetap menemani Mas Joko tadi, jadi tidak ikut hadir ke dalam. Nah, Mas Joko ini diam-diam dia penasaran sebenarnya siapa yang menikah. Dia kan
ingin tahu siapa yang menikah. Akhirnya dia diam-diam mengintai ke dalam. Nah, dia cukup terkejut sampai dia sempat bersumpah ya. Jadi dia melihat dari kejauhan itu yang menikah itu seperti pocong. Jadi seperti pocong merah, pakaian merah tapi berbentuk pocong, dua sosok ya. Udah itu dia sempat berusaha memastikan ya, karena jaraknya agak jauh kan, di dalam ruangan cukup besar itu, sedangkan dia kan di luar ruangan. Nah, ketika memastikan lagi ternyata di dalam itu bukan pocong ya, tapi ada sesosok wanita dan laki-laki di situ, tetapi mukanya cukup pucat dan dia tidak senyum, tidak menyapa, berbeda seperti umumnya, hanya diem mematung di situ seperti patung, benar-benar seperti patung di tempat dia duduk. Dan orang-orang di dalam ruangan itu dia melihat juga kaku semuanya, beda yang di luar. Di luar masih ada sedikit ekspresif. Nah, dalam waktu singkat dagangan Mas Joko ini habis dan dia mendapatkan uang yang cukup banyak ketika itu. Bahkan ada orang yang mesan itu membayar itu didobel. Jadi ketika itu mie ayam itu harganya sekitar 250 rupiah, jadi yang membayarnya 500 rupiah, bahkan ada yang 1000 yang dia tidak mau dikembalikan. Jadi tiap Mas Joko mau mengembalikan uang yang dibayar orang-orang yang beli itu, mereka menolak ya. Jadi yang bayar 1000 itu dikembalikan 750 tidak mau, yang bayar 500 dikembalikan 250 tidak mau. Jadi duit Mas Joko benar-benar banyak ketika itu. Nah, sedangkan wanita tadi yang pertama beli tadi tetap di situ ya, tetap di dekat Mas Joko sambil senyum-senyum ke arah Mas Joko, dan ini membuat Mas Joko grogi ya. Jadi benar-benar membuat Mas Joko jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan perempuan ini pun tanya, Mas ini namanya siapa? Mas Joko pun menerangkan namanya Joko, dan perempuan ini pun mengenalkan namanya Kunti ketika itu kan. Saya Kunti. Oh, Mbak Kunti rumahnya mana? Oh, saya rumahnya daerah sini, kata dia kan. Oh iya Mas Joko, nanti kapan-kapan kesini lagi ya, di sini sering ada hajatan, kata Mbak Kunti tadi ya. Nah, akhirnya Mas Joko pun pulang ketika itu, pulang seperti biasa, pulang sampai rumah dia seneng dapat duit banyak kan. Nah, besoknya ketika orang-orang bertanya ke dia, karena kan malam sebelumnya dia kan nggak kelihatan, orang-orang bertanya, kemarin malam kemana Mas Joko, nggak jualan? Kata Mas Joko, oh saya ke tempat yang ada layar tancap itu, tapi tidak ada layar tancap, kata Mas Joko, tapi emang ramai di sana, banyak yang beli, bahkan orang yang beli dikembalikan uangnya aja nggak mau, jadi dapat duit banyak, kata Mas Joko. Jadi orang-orang tadi pada terkejut, di sana kan tidak ada apa-apa, hanya ada kuburan, hanya ada kebun-kebun bambu, sawah, sungai. Jadi Mas Joko ini ke tempat mana? Tapi orang-orang tidak terlalu peduli ya, hanya terkejut biasa saja. Nah, besoknya Mas Joko menyempatkan lewat ke daerah situ, tapi karena sepi dari kejauhan kelihatan sepi, tidak ada apa-apa. Jadi dari jarak dia lihat keramaian itu, ketika dia melihat sepi itu dia balik lagi, nggak jadi, oh ini nggak ada acara apa-apa, sambil dia terbayang-bayang dengan perempuan tadi ya, Mbak Kunti tadi ya. Mbak Kunti ini cantik banget, bikin kangen, kata Mas Joko kan dalam hatinya. Nah, setelah beberapa malam kemudian, akhirnya ketika dia lewat tempat tersebut, dia melihat keramaian lagi di tempat tersebut ya. Jadi ada lagi acara tersebut di tempat itu, dan dia pun langsung datang lagi ke tempat tersebut.
Dan di situ benar-benar ada Mbak Kunti tadi. Mas Joko, kata Mbak Kunti kan, oh Mbak, kata Mas Joko langsung, mau pesen mie ayam Mbak. Oh iya, kata Mbak Kunti kan, dia langsung pesen. Dan orang pun banyak yang beli seperti biasa ya, beli mie ayam tersebut sampai habis. Tapi Mas Joko ini terus ngobrol sama Mbak Kunti di situ. Mbak Kunti itu duduk di dekat Mas Joko, jadi di Mas Joko ini agak jauh ya dari rumah tersebut, di teras pelatarannya, tapi agak di pojok. Di situ ada tempat duduk dari batu, jadi Mas Joko duduk di situ di batu sama Kunti tersebut, sama Mbak Kunti itu ya. Di situ dia ngobrol lama, acara pun cukup lama di dalam situ. Tapi lama-lama acara tersebut anehnya cukup sunyi dan lampunya menjadi remang-remang ya, tidak seterang tadi, jadi remang-remang. Dan orang-orang tadi itu yang di luar di sekeliling ruangan tersebut hilang semuanya. Entah kenapa Mas Joko melihat mereka tiba-tiba hilang begitu saja. Semuanya ada di dalam ruangan dan terlihat diam, kelihatan pucat mereka yang di dalam ruangan tadi, di dalam ruangan orang hajatan tadi, dan lampunya terlihat cukup remang-remang. Dan ketika Mas Joko melihat pengantinnya sama seperti sebelumnya, pucat, mukanya cukup pucat. Baik pasangan laki-lakinya maupun perempuannya, bahkan pendampingnya di situ terlihat cukup pucat, dan tidak ada suara apa-apa seperti orang nganten itu ya. Ada pembawa acaranya apa-apa itu tidak ada sama sekali. Tapi Mas Joko tidak peduli. Ketika itu Mbak Kunti ada di dekatnya ya, selalu mengajak ngobrol dia, jadi dia tidak peduli, dia sudah hanyut dengan kecantikan Mbak Kunti tadi ya. Jadi dia ngobrol terus di situ sampai cukup lama, dan Mas Joko ini tidak sadar lagi sudah jam berapa. Yang jelas di situ tidak selesai acaranya. Kondisinya cuma seperti itu, cuma diem tapi tidak selesai. Dan di saat seperti itu tiba-tiba ada yang memanggil dia, Mas Joko. Berkali-kali ya, Mas Joko yang awalnya tidak peduli akhirnya menoleh. Nah, ketika dia menoleh ini, dia melihat ada orang-orang kenalannya di kampung ya, yang memberitahu Mas Joko bahwa di situ ada layar tancap, itu memanggil-manggil bawa senter. Tapi dia melihat orang-orang ini kok di bawah, sedangkan dia juga di bawah, kok melihat mereka seperti di bawah. Dan saat dia menoleh lagi ke Mbak Kunti, tiba-tiba Mbak Kunti ini mukanya sudah membusuk ya, sudah busuk dan penuh kapuk. Di situ ada darah-darahnya dan pakaiannya putih. Dan Mas Joko pun sangat terkejut, tersentak sampai jatuh ketika itu. Dan ketika jatuh ini dia ternyata ada di kuburan. Jadi kondisi di sekelilingnya yang ramai tadi, ada rumah besar tadi, semuanya berubah jadi kuburan. Dan dia jatuh di atas kuburan yang baru. Jadi ada orang yang baru dikuburkan di situ. Belum lama, tanahnya masih, gundukannya masih tinggi, masih basah, tanah merah, masih banyak bunganya. Dan di situ dia jatuh pingsan ya, saking tersentaknya, saking terkejutnya, dan ditolong orang. Nah, ceritanya ketika itu ternyata Mas Joko tidak pulang-pulang. Jadi malam itu ketika dia berjualan itu tidak pulang-pulang, sampai orang istrinya dan orang rumahnya itu pada kebingungan ya, kemana Mas Joko. Dicari-cari tapi tidak ketemu-temu, karena sudah 2 hari ya, 2 hari tidak pulang. Dan akhirnya pada 2 hari setelah 2 hari tersebut, malamnya
kabar Mas Joko hilang ini sampai ke orang-orang tadi, orang-orang yang bercerita tentang lokasi layar tancap tadi yang menipu Mas Joko tadi ya. Dan mereka pun teringat dengan cerita Mas Joko kalau dia pergi ke lokasi tersebut dan melihat keramaian, padahal di situ tidak apa-apa, bahkan terkenal angker. Akhirnya orang-orang ini pun berinisiatif mencari Mas Joko, membantu mencari Mas Joko. Dan di situ mereka melihat Mas Joko ini duduk di atas pohon Kamboja. Jadi di kuburan di tempat tersebut kan banyak pohon Kambojanya. Nah, Mas Joko duduk di pohon Kamboja tersebut yang tidak terlalu tinggi ya, jadi kalau jatuh tidak sampai berbahaya. Nah, di situ dia seperti seperti ngobrol-ngobrol sendiri, kadang-kadang senyum-senyum. Ketika di center ya, dia kan kelihatan duduk, kakinya kan ongkang-ongkang gitu ya, kakinya gerak-gerak, kelihatan santai di pohon tersebut. Setelah di center dia juga kelihatan center sama orang-orang tadi ya, kelihatan ngobrol-ngobrol sendiri. Akhirnya dipanggil lah sama orang-orang tadi, dan ketika dipanggil itu tadi dia menoleh, baru tersadar ternyata dia ada di kuburan dan jatuh pingsan. Yang uniknya lagi, motornya yang bawa gerobak mie ayamnya tadi itu ketika dicari-cari itu ketemunya juga di atas pohon ya. Jadi di situ ada pohon asem ya, ada pohon asem. Motornya tuh nyangkut di pohon tersebut. Nah, wallahu alam ceritanya seperti itu. Ini walaupun hanya cerita orang, entah kebenarannya ada atau tidak, tapi memberikan kewaspadaan kepada kita ketika mau melakukan perjalanan, usaha dagang atau apa, sebaiknya kita berdoa, selalu meminta perlindungan kepada Allah. Nah, adreng tadi di judul cerita ini saya judul adreng itu artinya bernafsu ya, berhasrat. Jadi Mas Joko ini karena hasratnya, karena nafsunya, karena semangatnya cukup tinggi terhadap Kunti tadi, yang ternyata kuntilanak, yang mungkin dari orang yang jin atau setan yang menggoda dari orang yang baru dikuburkan tadi ya, baru makam baru, karena itu ya, itu makam baru. Bisa jadi hal lainnya. Yang jelas karena nafsunya, karena semangatnya tadi, dia melupakan banyak hal lainnya yang seharusnya dia lakukan, berdoa, minta perlindungan dan lain sebagainya, dan dia tidak berpikir realistis tentang tempat tersebut. Yang jelas dia pengen datang terus ke tempat tersebut. Nah, itu saja ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.